Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan sebuah sejarah dari game Geni. Pengembangan game A disusun oleh Salsa Al-Aryandi, Wahyu Eko Wijayanto, dan saya sendiri Aditya Dimas Saputra dan Abdullah Tamam. Langsung saja kita lanjut ke sejarah. Pada sejarah Geni untuk seorang anak di awal 90-an, mengenal seorang dengan game Geni sama saja dengan mengetahui karakter dari film Hackers. Entah bagaimana bongkahan plastik yang tampak aneh yang ditagih sebagai penambahan video game memberi Anda nyawa yang tak terbatas. Senjata yang lebih baik atau membiarkan Anda melewati level sama sekali itu pada dasarnya ajaib. Dan semua orang menginginkannya. Tapi seperti yang dijelaskan oleh bagian baru dari Tedium, para desainer game Geni awalnya tidak membuat perangkat keras untuk membuat bermain Super Mario Bros. Lebih menyarankan sebaiknya gerobak Geni colokan. Pada awalnya digunakan untuk melewati mekanisme penguncian NES, sehingga pengguna dapat memainkan game tanpa izin. Seperti yang ditulis Tedium, Codemeters adalah salah satu pengembangan game Inggris paling populer di akhir 1980-an. Didirikan oleh Richard dan David Derry, perusahaan ini khususnya daripada judul yang terjangkau untuk sistem 8 bit seperti Commodore 64 dan ZX Spectrum yang lebih populer di Inggris daripada sistem Nintendo baru, sering popularitaskan mereka tumbuh. Para Darling bekerja sama dengan sepasang saudara lain, si kembar yaitu Oliver, dan memperluas perusahaan mereka, meluncurkan judul baru dan sukses seperti Penumbuhan Hantu, sederet permainan yang dibintangi DC. Karakter kartun berdasarkan telur, namun mereka masih belum berhasil di Amerika, di mana Shen adalah rajanya. Nintendo tidak benar-benar memudahkan perusahaan untuk masuk ke pasar mereka. Konsol NES asli memiliki chip penguncian yang disebut 10 NES, yang hanya memungkinkan permainan dari perusahaan yang disetujui Nintendo, seperti Konami dan Capcom, untuk dimainkan. Perusahaan game tanpa izin seperti Amerika, perusahaan yang memiliki untuk mendistribusikan game Codemeters di negara bagian tersebut harus menemukan solusi kreatif untuk masalah ini. Saat itulah para Darling mengembangkan solusi berdasarkan perangkat keras yang telah mereka kembangkan seperti game Geni. Variable baru digunakan untuk membaca gerobak berlisensi, melewati penguncian dan memungkinkan pengguna memainkan game Codemeter seperti MiG-29, Soviet Fighter, dan Micro Machines. Terlepas dari keberhasilan teknologi yang digunakan kembali ini dalam game Geni, Codemeters masih berjuang untuk menemukan pijakan di pasar Amerika. Beberapa peluncuran produk yang salah urus dan beberapa tuntutan hukum dari Nintendo akhirnya memaksa Amerika bangkrut dan menghentikan operasinya pada tahun 1993. Menurut Edium, ada sejumlah kolektor kecil di luar sana yang berdedikasi untuk menemukan semua rilis Codemeters Amerika. Tetapi jelas perusahaan itu warisan sebenarnya adalah bongkahan plastik ajaib yang memberi Anda kekuatan untuk menghancurkan game favorit Anda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa Aryandi. Baik, akan saya lanjutkan. Sistem game Geni asli adalah perangkat pass-through yang terpasang di antara cartridge dan konsol. Saat memulai konsol, pemain disajikan dengan menu untuk memasukkan serangkaian karakter yang disebut sebagai kode yang merujuk alamat di ROM cartridge. Setiap kode berisi nilai integer yang dibaca oleh sistem menggantikan data yang sebenarnya ada pada cartridge.
karena game Genie menambal kode program permainan. Kode tersebut terkadang disebut sebagai kode tambalan. Kode-kode ini dapat memiliki berbagai efek. Sebagai besar, kode yang diterbitkan memberi pemain beberapa bentuk kekebalan, amunisi tak terbatas, lompatan level, atau modifikasi lain yang memungkinkan pemain menjadi lebih kuat daripada yang dimasukkan oleh pengembang. Dalam kasus lain, kode dapat membuat game lebih sulit atau bahkan membuat fitur game yang telah dihapus oleh pengembang dan tidak dapat dijangkau dalam permainan normal. Next. Game Genie dikemas dengan buklet kode yang dapat digunakan di berbagai game. Namun, buklet ini menjadi usang karena Gallup mengembangkan kode baru dan game baru dirilis. Menanggapi hal ini, Gallup membuat layanan berlangganan berbayar di mana pelanggan akan menerima buklet kode baru setiap 3 bulan. Selain itu, Gallup juga menjalankan iklan di publikasi game tertentu, seperti Game Pro yang menampilkan kode untuk game yang lebih baru. Untuk membuat kode baru, dimungkinkan untuk memasukkan kode acak ke dalam game Genie. Pendekatan evolusioner ini serta dengan menggunakan operasi poke acak. Biasanya, memasukkan kode acak tidak akan menghasilkan perubahan nyata dalam permainan atau membekukan permainan dan mungkin merusak data simpanan. Tetapi perbedaan yang berguna mungkin muncul dalam permainan jika proses ini diulang berkali-kali setelah kode yang berguna ditemukan. Membuat sedikit modifikasi pada kode ini memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi untuk menghasilkan kode tambahan yang berguna. Dengan file ROM, emulator, dan compiler untuk game dan sistem ini menjadi mungkin untuk merekayasa balik game untuk menemukan data ROM tertentu untuk dimodifikasi. Informasi ini dapat langsung diubah ke kode game Genie. Next. Oke, terima kasih Mas Salsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Wahyu Eko. Dipersilakan. Baik, saya akan lanjutkan membacanya. Nash game Genie menempel di ujung kartrid Nash menyebabkan kartrid menonjol keluar dari konsol saat dimasukkan sepenuhnya, membuat depresi tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, game Genie dirancang sedemikian rupa sehingga tidak perlu tertekan untuk memulai permainan. Desain ini memberi tekanan lebih pada soket lift daripada penyisipan game standar pin yang tertekuk dan akhirnya menyebabkan unit tidak dapat dimainkan tanpa kehadiran game Genie. Bentuk game Genie membuatnya sulit untuk dimasukkan ke dalam NES gaya baru tanpa menerapkan kekuatan yang berlebihan. Gallup mengatasi masalah ini dengan membuat adaptor yang ditawarkan kepada pemilik game Genie secara gratis. Meskipun demikian, hanya sedikit yang diminta, yang mengakibatkan likuidasi saham. Ada juga versi game Genie untuk komputer keluarga didistribusikan oleh Rectal dan dijual di daerah di mana Famiclones umum. Next. Super NES. Edisi Super NES tidak kompatibel dengan game tertentu seperti Star Fox dan Super Mario RPG Legend of the Seven Stars karena game ini menggunakan pin yang tidak digunakan di sebagian besar game. Ini juga memiliki masalah dengan SNS -101 karena hanya 2 kode yang dapat digunakan pada satu waktu. Ada 3 versi SNES game Genie yang diketahui, V1, V1.1, V2. Saat membandingkan PCB V1 dan V2, V2 memiliki komponen yang jauh lebih sedikit. Ketiga versi terlihat persis sama di luar. Tetapi ketika V1.1 diboot, akan ada tanda hubung sebelum kode apapun dimasukkan.
Satu-satunya cara untuk membedakan V1 dan V2 adalah dengan membuka casing dan memberi PCB. Next. Oke, terima kasih Mas Wahyu Eko. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Abdullah Tamam. Dipersilahkan. Selanjutnya Game Boy. Edisi Game Boy juga memiliki slot untuk cartridge, sementara itu sendiri perlu dimasukkan ke dalam slot game konsol. Ini memiliki dua tombol wajah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kode atau untuk kembali ke layar input kode. Edisi ini juga memiliki kompartemen untuk membuat backplate kode yang sangat kecil di bagian belakang. Desain fisik membuatnya sulit untuk digunakan dengan versi Game Boy apapun selain versi aslinya, meskipun dapat dibuat untuk bekerja jika seorang mencoba untuk menggunakan game Genie di Game Boy Pocket, Game Boy Lite, atau Game Boy Advance. Mereka akan menemukan bagian atas game Genie yang besar akan bersentuhan dengan bagian atas genggaman sebelum sepenuhnya digunakan. Oleh karena itu, game Genie perlu ditekuk ke belakang agar dapat berfungsi, memberikan tekanan pada mekanisme yang memungkinkannya ditekan cukup jauh untuk mencapai kontak cartridge. Terlepas dari secara ini, itu akan bekerja dengan Game Boy Advance SP, sebuah unit standar tidak akan muat di Super Game Boy, tetapi dengan sedikit modifikasi pada plastiknya. Dapat dipasang dan berfungsi dengan normal. Ada juga pihak ketiga, Super Game Boy ke Game Genie adapter yang memungkinkan pemain untuk menghubungkan game Genie ke cartridge Super Game Boy. Unit ini juga tidak kompatibel dengan cartridge Game Boy kala tidak muat. Next. Selanjutnya Sega Genesis. Pada Genesis atau Mega Drive, game Genie dapat berfungsi sebagai cartridge converter negara karena sebagian besar game ini hanya dikunci ke wilayah masing-masing berdasarkan bentuk cartridge dan atau sekumpulan beberapa byte di header ROM-nya. Beberapa game tidak bekerja dengan Genesis Game Genie. Unit ini juga tidak kompatibel dengan cartridge Sega 320 kali. Lihat masalah hukum-hukum di bawah. Oke, terima kasih Mas Abdullah Tamam. Itu tadi penjelasan dari sejarah game Genie. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.